Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bertemu lagi dengan channel Sukses Risiko TV. Oke, saya Nano Arianto. Dalam hal ini melanjutkan ke hal-hal yang lain. Kita dari kemarin masih bercerita tentang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat memang ketika kita bercerita, ketika kita menceritakan atau memaknai dua kalimat syahadat itu tidak akan selesai. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah pondasi, adalah sesuatu dasar di dalam agama Islam ini yang tidak mungkin akan selesai kalau diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika kita keseharian paham dengan apa yang namanya surah Al-Fatihah di dalam Islam, di ayat yang kelima dinyatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu cocok dengan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ketika kita dalam sehari semalam kalau menjalankan sholat 5 waktu, kita akan menggunakan surah Al-Fatihah karena sebagai salah satu rukun. Dan makna dari ayat yang kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Dua kalimat tersebut sesuai dengan ayat di dalam Al-Quran, dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah. Hanya kepada Engkaulah kami memohon, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tentunya ketika kita sebagai seorang muslim tidak canggung dan tidak ragu-ragu untuk menjalankan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ini, yang dimana kalau kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, ini tentunya larangan untuk berbuat syirik. Kenapa? Karena sudah diucapkan dan kita berdoa setiap hari dengan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Berarti kita sudah menyatakan diri bahwa ketika kita menyembah hanya kepada Allah, ketika kita mohon pertolongan hanya kepada Allah, tidak ada selain Allah. Sehingga kalau kita sudah menyadari tentang makna dan arti dari surah Al-Fatihah tersebut, ketika ada orang mengatakan atau kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah bukan barang asing ketika ada perintah meninggalkan segala kesyirikan. Ketika ada orang menyatakan bahwa orang yang datang ke dukun-dukun adalah salah. Kenapa? Ketika kita sakit, maka mohonlah ke Allah. Yang memberikan sakit adalah Allah, bukan kita pergi ke dukun. Ya mbah, sembuhkanlah mbah. Atau mungkin ketika kita terjadi sesuatu, pergi ke dukun. Walaupun mungkin dukun tersebut berlabel, oh lulusan dari mana, oh dia di lingkungan disebut sebagai ketua simbah, atau disebut sebagai kiai sekalipun
Tetapi kalau cara penyembuhannya tidak dengan ruqyah, tidak menyebut nama Allah dengan ruqyah, tapi dengan media-media, sebagai misal di kampung saya, sebagai misal orang menyembuhkan orang sakit dengan memberikan ramuan-ramuan berupa misalkan berupa ramuan-ramuan tradisional, tapi di ramuan tradisional itu pura-pura berkomat kami supaya kelihatan islami. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, atau mungkin dengan cara dikasih air dari gentong, air yang sudah dicelupin benda-benda seperti jimat-jimat. Nah, ketika hal-hal tersebut dilakukan oleh saudara kita, jangan sekali-kali kita meminta dan memohon kesembuhan dari orang-orang yang cara pengobatannya seperti itu. Lebih baik medis, lebih baik kita ikhtiar ke dokter daripada mendatangi kuhan-kuhan, daripada mendatangi dukun-dukun. Kenapa? Karena pengobatan di dalam Islam salah satunya adalah dengan menyebut nama Allah, dengan membacakan doa-doa, yaitu dengan ruqyah, tidak dengan memasukkan barang tertentu, itu yang dikatakan sebagai jimat. Hal itu yang tidak diperbolehkan dan jangan sampai dilakukan. Itu yang bisa saya sampaikan, mengupas tentang kalimat la ilaha illallah serta dikonekkan dengan surah Al-Fatihah ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya surah Al-Fatihah ayat kelima melarang kita untuk berbuat syirik, juga kalimat tauhid la ilaha illallah sama. Artinya apa? Antara kalimat tauhid dengan surah Al-Fatihah itu saling mendukung, terutama di ayat yang kelima. Oke, sahabat muslim semuanya, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.